Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada anak-anakku sekalian, kali ini kita masuk pelajaran IPA kelas 8. Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatan dalam teknologi. Perlu diketahui bahwa tumbuhan itu memiliki struktur tumbuhan, di mana ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, inilah bagian-bagiannya. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, kemudian dari tumbuhan tersebut kita masuk ke dalam akar. Akar ada dua jenis, ada akar serabut dan akar tunggang, di mana akar ini sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monocotyledon dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dicotyledon. Nah, akar ini contohnya kalau tumbuhan akar monokotil atau akar serabut pada tumbuhan yang berbiji satu namanya monokotil. Contoh akar serabut adalah bambu, kemudian rumput ya. Kemudian bisa juga wortel. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang berakar serabut. Tapi juga ada yang akarnya tunggang atau tumbuhan dicotyledon, di mana pada batang pohon beringin, jambu, mangga ya. Nah, ini akar tunggang atau berbiji ganda. Kemudian akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misal, akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan makanan, cadangan makanan. Nah, ini adalah akar ya. Kemudian yang kedua adalah batang. Ada tiga jenis. Yang pertama batang berkayu, batang beruas-ruas, dan batang yang basah. Batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang herbaceous atau basah. Misalnya bayam. Ya. Ini tumbuhan dikotil. Contohnya adalah batang yang basah dan batang yang bercabang-cabang seperti pohon mangga, pohon bintaro, pohon-pohon yang besar ya, yang sering kalian lihat. Kemudian ada juga batang tumbuhan yang monokotil atau berbiji satu, umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Nih lurus tumbuh ke atas. Selain itu ruas-ruas terlihat jelas. Jadi ruas-ruas ini terlihat jelas. Contohnya batang beruas seperti padi ya, tebu, bambu, jagung ya, pokoknya ini seperti inilah, rumput juga ya. Kemudian selanjutnya adalah daun. Daun ini ada 4 jenis yang kita lihat. Ada daun yang melengkung, ada daun yang menjari, ada daun yang sejajar, dan ada daun yang menyirip. Kalau daun yang melengkung apa contohnya? Nah, pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Ya, sejajar. Melengkung, menjari, sejajar, menyirip. Pertulangan daun yang menjari seperti singkong ya, menjari, menyirip seperti pohon jambu, biji pohon mangga ya, menyirip, dan melengkung seperti ini terdapat pada tumbuhan dikotil atau berbiji ganda atau dua. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar lurus seperti ini saja terdapat pada tumbuhan monokotil ya, jadi sejajar karena dia akarnya akar serabut. Contohnya padi, rumput, pohon kelapa ya, daun suji,
kemudian jagung, gandum. Nah, ini daunnya sejajar lurus. Ini termasuk tumbuhan monokotil. Ya, ini daun sebagai tempat proses terjadinya fotosintesis ya. Selanjutnya bunga. Bunga ada dua jenis. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu adalah bunga lengkap memiliki seluruh bagian steril dan fertil. Artinya apa? Satu bunga memiliki dua alat kelamin, baik kelamin jantan maupun kelamin betina. Ini namanya bunga lengkap. Jadi ada kelopak bunga di bagian bawahnya, kemudian mahkota bunga yang warna merah, kuning, pink ya, orange atau biru ya. Nah, di bagian atas ini contoh bunga bakung dan bunga sepatu, di mana satu bunga memiliki benang sari dan putih. Benang sari warna kuning sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putih adalah alat kelamin betina. Nah, ini satu bunga memiliki dua alat kelamin. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga Kamboja atau Jepun dan bunga kelapa. Di mana bunga Kamboja ini mungkin dia hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Misalkan satu bunga Kamboja hanya memiliki kelamin jantan saja atau memiliki kelamin betina saja. Ya, tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contoh lain, bisa juga dia tidak punya kelopak saja, atau bunga kelapa ini juga termasuk mungkin satu bunga hanya memiliki kelamin jantan saja, atau hanya memiliki benang sari saja atau putih saja. Itu namanya bunga tidak lengkap. Nah, selanjutnya apa? Setelah bunga, maka kita masuk ke buah dan biji. Buah ini ada dua jenis. Ada yang kita kenal buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah satu buah memiliki satu biji yang terletak di bagian tengah atau berbagai macam biji di dalamnya berada di tengah. Ini buah mangga bijinya satu di tengah, buah apel bijinya ada 4 di tengah, buah pepaya di tengah bijinya banyak sekali. Buah nanas juga sama ya, biji di tengah. Nah, sedangkan buah semu adalah buah yang buahnya di luar, bijinya juga di luar. Contohnya adalah tomat ya. Atau misalkan jambu monyet. Nah, ini buahnya di luar, kacang medenya di luar. Jadi bijinya di luar. Namanya buah semu, stroberi. Kemudian nangka ya, ini termasuk buah dan biji. Nah, ini buahnya kemudian bijinya. Lalu bijinya dari mana? Nah, ini kita kenal namanya biji monokotil dan dikotil. Kalau monokotil berarti berbiji satu, kalau dikotil berbiji dua. Ini ada biji yang dibelah menjadi dua bagian. Ini namanya dikotil karena ada dua biji. Bisa dibelah. Kulit biji ada plumula, daun muda ketika dia akan ditanam membentuk plumula, daun muda mau berkembang menjadi akar, akarnya namanya radikula, akar mudanya. Kemudian membentuk poros embrio supaya plumula ini semakin tinggi, semakin tumbuh dan berkembang, dan kotiledon sebagai tempat menyimpan makanan di dalamnya. Sedangkan ini adalah tumbuhan pada biji dari jagung. Kalau di atas biji kacang hijau atau kacang kedelai, kalau yang bawah misalkan biji kacang jagung, biji jagung ya. Nah, ini ada plumula, daun muda, seludang, ada kotiledon buat menyimpan cadangan makanan, ada radikula sebagai akar muda, ada poros embrio, ada endosperma menyimpan cadangan makanan, ada jaringan buah, ada kulit biji. Nah, ini adalah bagian-bagian dari biji. Ketika pohon mangga itu tumbuh, kemudian bunganya sudah gugur, jatuh ke tanah, maka yang ditinggalkan di pohon adalah buah. Nah, di dalam buah itu ada biji. Itulah siklus dari struktur tumbuhan. Ada dari daun,
akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu apa perbedaannya secara monokotil dan dikotil? Nah, kalian lihat di Google Classroom, saya perlihatkan kepada kalian bahwa di dalam Google Classroom ini ada yang kita kenal namanya adalah, ya, kita lihat perbedaan-perbedaannya. Apa yang bisa kita lihat dari perbedaan-perbedaan pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, kita lihat ya. Sebentar. Saya perlihatkan dulu kepada kalian di kelas 8. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, ini kita tadi sudah sampai sini. Seperti orang membuat bangunan. Nah, ada perbedaan-perbedaannya. Nah, ini perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau tumbuhan monokotil, biasanya satu kotyledon atau satu biji ini tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sejajar ya, lurus saja atau melengkung. Seperti padi, kemudian jagung ya, tebu. Kemudian kalau dikotil, bijinya dua kotyledon, tulang daunnya menyirip atau menjari seperti singkong, mangga yang menyirip ataupun menjari. Sedangkan yang monokotil pada batang adalah berkas pengangkutnya tersebar. Apa itu berkas pengangkut? Berkas pengangkut itu ada xilem dan floem. Xilem menyerap air dan garam mineral, sedangkan floem menghasilkan fotosintesis. Nah, ini xilem floemnya tersebar. Sedangkan dikotil, xilem dan floemnya tersusun sangat rapi ya, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Sedangkan monokotil, satu kotyledon bunganya atau perhiasan bunga atau kita kenal namanya mahkota atau perhiasan bunga ya, hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Hanya biasanya terdapat 3 mahkota kalau monokotil. Kalau dikotil, mahkotanya atau perhiasan bunganya biasanya 2, 4, 5 mahkota ya. Sedangkan akar yang monokotil adalah akar serabut. Sedangkan dikotil akarnya adalah akar tunggang atau satu akar yang besar menjalar ke dasar tanah. Ya, itulah perbedaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Jelas ya sampai sini ya. Nah, nanti kalian coba praktek membawa bunga, berbagai macam jenis bunga yang kalian siapkan. Nah, bisa membawa bunga kembang sepatu, bunga mangga, bunga kamboja, bunga kencana ungu, dan bunga bintaro di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Oke, sampai sini kita masuk ke bagian lainnya. Nah, ini dia. Ada struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Jadi tadi sudah membahas tentang struktur tumbuhan, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi tumbuhan itu sendiri. Ada fungsi jaringan penyusun tumbuhan, ada jaringan penyusun tumbuhan. Yang kedua, struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan dulu sampai buah dan biji. Kita cukupkan.